Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik para mahasiswa sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di pertemuan kedua mata kuliah teknologi tepat guna. Pada hari ini kita mengundang dosen tamu yaitu Bapak Khairul Syahmega, yang mana Bapak akan memberikan kepada kita materi tentang bagaimana kita bisa menggunakan salah satu software ya, program menggambar yang namanya SketchUp. Nah, apa manfaatnya nanti? Manfaatnya adalah bahwa dengan menggunakan program SketchUp ini kita bisa terbantu dalam mendesain alat maupun mesin pertanian yang kita modifikasi. Nah, mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat dan kepada para mahasiswa sekalian dimohon memberikan perhatian dan konsentrasinya supaya target pembelajaran kita tercapai. Baik, pada Bapak Khairul Samega, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat dari kita mahasiswanya ada 19 ya. Tidak apa-apa. Siapa aja yang datang, mungkin akan sedikit dapat materi. Walaupun nanti kemungkinan besar, ya materi hari ini itu tentang 3 dimensi, merancang bangunan atau konstruksi 3 dimensi. Dan ini kan fakultas pertanian, prodi teknik pertanian kan. Berarti kali dunia pertanian. Nah, misalnya ada juga yang ambil nanti bidang mesin ya, Al Sintan misalnya ya, dia bisa rancang mesin. Yang ngambil konstruksi bangunan, ingin menjadi manajer pabrik, dia bisa rancang perluasan pabrik dan seterusnya. Yang ingin menjadi orang lapangan, merancang jalan infrastruktur di pabrik besar, di perkebunan besar, plantation besar seperti sawit dan seterusnya, dia bisa merancang bagaimana mendesain konstruksi dan tata letak pohon-pohon sawit dan jalan-jalannya. Nah, yang paling mudah kita tampilkan adalah melalui program SketchUp ini. Nah, ini ya. Kenapa? Nah, kita masuk ke instalasi SketchUp. Mudah-mudahan teman-teman sudah familiar ya. Uh, SketchUp ini sendiri, itu dia ada yang trial, free, tapi aslinya dia berbayar. Kalian bisa download di Google yang trial itu di websitenya langsung SketchUp, atau nanti boleh saya kasihkan juga. Tapi tadi udah saya ingin sampaikan kenapa harus SketchUp. Ini jelas ya, model atau perencanaan atau desain yang kita buat dengan model 3 dimensi itu sangat mudah untuk kita pahami. Kemudian ketika kita mendesain apa yang ada di kepala itu enak saja kita, karena kan aplikasi kita Windows ya, Windows itu semua orang pasti bisa, itu enak sekali kita tuangkan. Membentuk seperti apa yang di kepala. Setiap ada koreksi sedikit pun mudah kita delete, kemudian kita bangun kembali. Nah, sehingga apapun yang ada di kepala kita bisa kita wujudkan secara realistis nanti di lapangan sesuai dengan desain. Karena pengalaman saya, ketika gambar 2 dimensi kita sampaikan ke tukang, jangankan tukangnya, itu kebanyakan juga sarjana teknik sipil itu tidak mampu menerjemah. Jadi bagian-bagian umum dia bisa baca, denah, potongan, ya kan. Tetapi nanti begitu udah kena hal konstruksi yang khusus, misalnya itu ada ruang reaktor nuklir, dia sudah sulit baca itu kode-kode gambar itu, garis gambar itu apa artinya, maknanya dia sudah sulit. Nah, dibantulah dengan 3 dimensi ini. Nah, ketika 3 dimensi ini disertakan di dalam konstruksi yang 2 dimensi yang khusus tadi, si engineer di lapangan akan lebih mudah memahami dan menerjemahkan pekerjaan itu kepada tukang-tukangnya. Nah, itulah kita sudah. Nah, kita lanjut. SketchUp ini terdiri dari tampilannya ya. Begitu kalian tadi sudah klik di desktop, itu akan keluar tampilannya seperti ini. Dia sederhana nih. Siapa saja yang sudah pernah, silakan saja nanti sharing ke kawan-kawan. Nah, ada garis yang berwarna biru ini, ya kan? Nah, itu sumbu Z ya. Ini yang merah ini sumbu X, yang hijaunya itu sumbu Y. Kalian kuasai warna-warna ini, insya Allah waktu kalian mendesain nggak akan terbalik-balik nanti, karena dia sudah ada dituntun dengan warna daripada sumbu ini sendiri. Ya, di sana ada Z yang biru, di hijau ada Y, yang merah ada X.
Kalau udah kalian hafalkan itu, kedepannya lebih mudah lagi, nggak akan salah-salah dalam meletakkan posisinya. Nah, kalian sudah kuasai. Yang kedua, kuasai juga bidang gambar yang kalian mau buat itu satuannya apa. Nah, caranya gimana? Ya itulah tadi, seperti yang saya tuliskan di situ. Di situ apa namanya? Ada pilihan di menu Windows-nya itu ada model info. Nah, di situ ada pilihan desimal, unit, dan seterusnya. Kalian tinggal pilih saja. Nanti mau pilih mana, dicentang semua yang di situ, seperti gambar ini kelihatan ya. Nanti yang sentimeter keluar sentimeter. Kemudian langsung klik kali aja, di ujungnya ada kali itu, klik keluar saja, dia secara otomatis sudah jadi itu satuan yang kita mau ya. Oke, lanjut. Nah, terus waktu pertama kali kita sudah selesai menginstal, itu SketchUp itu tampilannya nggak seperti ini. Nggak banyak ini toolbarsnya yang di atas itu nggak banyak, termasuk yang di samping itu nggak ada. Eh, Kira-kira seperti ini dia. Ya, menu-menu toolbarnya dasar saja. Itu saja. Nah, itu dalam mendesain tidak cukup. Kita harus keluarkan toolbar yang lain. Nah, ini kan penuh nih banyak ya. Nah, caranya bagaimana? Mudah. Kita cukup klik kanan saja di apa namanya di bidang toolbar yang di atas itu yang ada tanda panah. Klik kanan di situ, nanti akan keluar pilihan. Kalian tinggal checklist saja pilihan yang kalian mau apa ya. Checklist nanti dia akan muncul sendiri di apa namanya bidang toolbar di atas. Tinggal kalian susun ya, kalian susun yang rapi posisinya. Karena nanti munculnya berantakan. Biasanya overlay dia bertimpa-timpa ya. Kalian susun saja, nanti dia akan tersusun seperti itulah kira-kira. Nah, pada saat menggambar, kenapa ini kalian munculkan lebih awal? Karena ini lebih bagus. Kenapa? Memudahkan kalian. Memudahkan kalian mau pilih apa namanya tools yang akan dipakai nanti dengan cepat. Tapi ada juga desainer atau perancang itu nggak suka dia penuh sekali bidang gambar ini kan. Dia buka kapan dia perlu saja boleh juga kayak gitu. Nah, cuman kerjanya jadi bolak-balik. Begitu dia nggak perlu dia tutup lagi. Dia ini bidang gambar itu besar. Sebetulnya di SketchUp ini di SketchUp ini ya, dia nggak bidang gambar itu memang kecil, tapi karena sudah penuh dengan menu toolbar kan. Eh, karena bidang gambar ini kecil, orang yang tidak terbiasa mendesain, bagi dia itu susah gitu kan. Tapi sebetulnya nggak ada masalah, dia sama seperti AutoCAD. Bidang gambar ini bisa kita zoom, dia kita bisa kecilin, bisa besarin gitu kan. Biarin aja sebetulnya menutul, kira-kira gitulah. Nah itulah manfaatnya. Nanti dimulai dengan membuat garis. Cara buat garisnya seperti tadi, menu-menu kan sudah kita munculkan tuh di toolbar. Ada menu lines itu kan, klik lines-nya. Nah, kemudian dia berubah kursor kita tuh menjadi pulpen ya, gambar pensil atau pulpen. Nah itu kemudian uh, kita sorot aja ke garis aksis tadi, mau dia berada di posisi mana nih? Di posisi X, mau di posisi Y atau di posisi Z, kita terserah kita, tinggal kita sorot aja ke situ kursornya, kemudian bentuk saja garis. Suka-suka, nggak usah ada ukuran dulu. Nah, tapi kalau kemudian mau ada ukurannya, begitu diklik pada titik awal, kalian tarik garis ke arah yang kalian mau, lepas saja kursornya nggak apa-apa, mouse-nya dilepas saja nggak apa-apa, langsung ketik. Misalnya kalian tadi udah kita rubah sentimeter ya, seperti yang saya buat ini. Kalian tinggal ketik aja kalau 3 meter kali 4 meter kotak yang kita mau buat melalui perintah line tadi, tinggal ketik aja 300. Kemudian uh, yang searah sumbu Y ya. Kemudian yang searah sumbu X, kalian ketikkan 400 dan seterusnya. Kembali lagi ke sumbu Y-nya 300, kembali lagi ke sumbu X-nya 400. Jadilah kotak. Nah, ini gambar ini adalah wujud dari dua dimensi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan tools lines. Tapi SketchUp juga jangan susah juga. SketchUp menyediakan metode lain. Dia ada menu cepatnya. Menu cepatnya yaitu rectangular. Ya, kalau kita mau buat kotak saja, ini dia rectangular. Uh, ada pilihannya ya. Nah, ini kelihatan di situ ada rektang ya. Nah, kalian kalau mau buat kotak seperti yang di line tadi, itu cukup pilih rektang saja, terus pilih di mana mau ditempatkan, tekan mouse-nya di situ, kemudian lepas, ketikkanlah 300 titik koma 400. Akan langsung terjadi seperti itu. Nggak perlu 4 kali garis, 2, 3, 4.
Ya, simple sekali dia. Nah, ini kan sama tuh seperti yang tadi ini, dua dimensi kan tampilannya. Nah, sekarang dua dimensi ini kalau dimunculkan ke siapa saja yang ingin kita promosikan, nggak ada arti apa-apa sama dia. Ah, itu kan cuma kotak tok saja, ya kan? Tapi kawan-kawan ini, adik-adik ini, teman-teman, bisa buat dia lebih menarik. Bagaimana caranya? Kalian bisa munculkan dia menjadi gambar tiga dimensi seperti ini yang dilihat. Yang kotak tadi adalah bawahnya ini, bawahnya kalau yang ini atasnya ini, yang kotak kali tiga gambar. Kalau yang ini bawahnya. Kenapa dia bisa jadi ini? Inilah kemudahan SketchUp yang tidak ada di AutoCAD. Dia kasih cara sangat simpel. Begitu kita sudah buat rectangular tadi, ya kan? Ini seolah-olah ada garis ya, ada garis referensi kita. Kita tinggal klik saja namanya menu push atau menu pull. Nah, inilah dia logonya ya yang seperti ditunjukkan di situ. Logo itu menu push atau pull. Kapan dia menjadi pull? Ketika seolah-olah bidang referensi ini kita klik dua dimensi tadi, kita tarik dia ke atas. Menjadi gambar tiga dimensi, itu menjadi pull. Tapi kemudian ketika dua dimensi ini kita turunkan ke bawah dari bidang garis referensi, disitulah dia menjadi push. Dua-dua itu kita akan perlukan nanti pada saat perancangan. Sangat sederhana kan? Nggak perlu kalian buat garis ini, kemudian di sampingnya buat lagi garis ini, yang belum tentu dia siku. Tapi kalau menggunakan menu yang ada di SketchUp, pasti siku. Dan dia pasti presisi sesuai dengan ukuran yang sudah kalian buat. Cara buatnya juga mudah, saya sudah buatkan itu. Nanti teman-teman bisa minta di Ibu Rita atau siapa koordinatornya, saya kasihkan filenya. Nah, ini tinggal kalian ikuti aja nih langkah-langkah yang saya tulis itu. Mudah sekali. Belajarlah mulai dari tadi lines, rectang, atau ada circle ya. Satu lagi yang sudah menyediakan itu circle, ya lingkaran ya. Uh, Mulai dari situ. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan kalian akan merasuk, masuk, masuk terus. Berikutnya. Nah ini. Sesudah kalian gambar, tentu kan presentasi itu membutuhkan apa namanya, meyakinkan si orang yang menjadi audiens kita ya. Nah, bagaimana cara meyakinkan dia? Kalau cuma tiga dimensi, gambarnya sudah tiga dimensi, tapi yang dilihat cuma dua sisi saja. Saya ingin tahu nih sebelah sananya kayak mana? Ada lapangan golf enggak? Ada perumahan atau enggak? Nah, kalian gunakan menu orbit ini. Orbit ini gunanya untuk memutar objek yang sudah kita jadikan tiga dimensi tadi. Semua sisi bisa dilihat. Faktanya cuma dua sisi kan, tapi aslinya dia semua sisi ada dan bisa kita lihat. Nah, kita bisa tunjukkan ke audiennya. Oh Pak, di sana nggak ada lapangan bola Pak, aman Pak. Nah, kita nggak akan terganggu pabrik kita Pak. Oh, di sana nggak ada perumahan tentara Pak, aman Pak. Kenapa? Pada saat kita mendesain tadi, kita sudah ambil nih foto-foto, kita sudah upload di sana. Begitu kita putar dia nampak. Nah, contohnya gunakanlah orbit ini. Nah, bagaimana orbit ini bisa kita gunakan ya seperti tadi sesudah toolbarsnya kita klik, kita dekatkan kursor kita kemari, cukup kita dekatkan saja, kemudian kita putar mouse kita itu bergerak mengikuti objeknya, objeknya sendiri akan berputar. Nah, ya. Tetapi ada cara lain lagi. Kalian bisa gunakan satu lagi dengan mouse saja tanpa mengklik itu. Cukup gunakan mouse, tekan roda yang untuk naik turun yang ada di mouse kalian itu, tekan saja dia di situ, di dekat bendanya. Nah, itu apa namanya, kursornya akan berubah, logonya menjadi logo orbit. Nah, itu juga sama. Nah, itu lebih cepat lagi. Nah, biasanya kalau yang sudah biasa dia nggak tekan lagi toolbar orbit, dia tekan roda yang ada di mouse. Langsung dia memutar objek menjadi apa namanya, semua sisi terlihat ya, seperti itu. Nah, kalian bisa presentasi. Ini kan metode ini ketika kalian meneliti skripsi nanti, ada gambar-gambar visual dan memang gambar itu real, kalian desainkah, kalian ambil di lapangan kah, terserah apa bentuknya, kalian bisa presentasikan ke dosennya. Nah, tadi kan saya sudah lihatkan ya, contohnya ya, untuk orbit, sudah lihatkan pintu tadi ya. Nah, ini ya, ini kalau saya klik yang bulat ini
kursor saya ini yang hitam ini sekarang akan berubah dia jadi logo orbit ya. Tinggal kita putar aja mouse kita nih. Kita putar aja. Dia ngikut terus itu. Nah, kita mau lihat belakangnya, kita mau lihat sampingnya, kita mau lihat depannya lagi gitu kan. Atau kayak tadi kita klik orbitnya. Nah, tinggal kita maju mundur untuk zoomnya, kemudian kita putarlah dia. Sama saja ya. Tinggal kalian pilih yang mana yang lebih enak dan lebih biasa kalian pakai. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita melihat eh, apa namanya contoh membuat bidang ruang dua dimensi. Nah, tadi saya sudah sampaikan tuh waktu kalian menggunakan line atau rectangle itu kan bidangnya itu seperti ini nih. Dua dimensi ya. Kalau ini kelihatannya ini tampak apa nih? Siapa yang tahu nih? Bawah. Lain ada yang tahu? Jadi kalau di dalam gambar ada tampak depan, tampak samping, kiri, samping kanan, atas, bawah. Nah, ini tampak apa? Bawah boleh, tergantung imajinasi. Atas juga boleh. Yang jelas bukan samping kiri, bukan samping kanan, bukan muka, bukan belakang. Ya, kenapa? Karena berdasarkan sumbu aksis tadi, ya kan? Adik ini betul, imajinasi kita bisa bilang dia bawah, atau adik ini juga betul, imajinasi kita bisa bilang dia atas. Terserah, yang jelas bukan empat tadi. Nah, di dalam SketchUp ada pilihan untuk menentukan aduh saya nggak mau lah repot kali ini mendesain langsung dengan tiga dimensi. Saya mau desain dulu dua dimensinya. Bisa, nggak ada masalah. Kalian tinggal di bidang ininya, uh, di bidang gambarnya ada pilihan menu toolbar. Kalian pilih ini nih di atas itu ya, nampak ya? Kelihatan kan? Kan dia tulis front itu. Itu artinya tampak depan. Kalau kalian klik itu, dia nggak nampak tiga dimensi. Itu depannya aja nampak. Terus kalian bisa lihat mau belakangnya, sampingnya. Kalian bisa lihat belakangnya misalnya seperti itu, sampingnya juga. Nah, di sini pilihannya ada kiri, ada belakang, terus ada kanan, ada depan yang tadi ya. Mau juga ini yang pilihannya atas. Ya gitu. Jadi sangat simpel dia. Nah, tinggal kita memudahkan bagi kita mendesain itu dengan cara dua dimensi ini, tampaknya dua dimensi, atau langsung ambil yang tiga dimensi, terserah, tidak ada masalah. Pilihannya semua ada di toolbars yang di atas ini, ya. Teman-teman bisa bisa mendesain sesuai dengan kondisinya lah, enaknya dia yang mana ya. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi. Ini kan dua dimensi ini baru kelihatan, boleh atas, boleh bawah tadi tampaknya. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita sebelumnya sudah pernah saya jelaskan itu ada menu tool push pull. Simple sekali, kita tinggal klik saja bidang dua dimensi ini yang berwarna ini, ya kan, sampai dia menjadi uh, tersorot menjadi kayak buram tapi titik-titik, banyak titiknya di kotaknya ini. Nah, begitu itu sudah terjadi titik-titiknya, kalian tinggal mau dia turunkan ke bawah atau dia mau dinaikkan ke atas, mau di pull atau di push, terserah. Nah, caranya cuma satu, gunakanlah itu menu push pull, ya, seperti yang kalian lihat ini. Jadi simple sekali, ya. Sesudah gambar dua dimensinya dibuat tadi, itu gunakan menu push pull untuk merancang tiga dimensinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kalian buat seperti yang sebelumnya saya bilang. Bagaimana merancang dua dimensinya? Tadi bisa pakai menu pensil atau line tadi, bisa juga pakai menu rectangle. Kalian bisa gunakan kedua macam tadi model itu untuk membuat sesuai dengan ukuran kalian yang mau. Kalau ini saya kasih contoh 300-400, kalian bisa mulai dengan ukuran kalian sendiri nanti untuk belajarnya. Kemudian sesudah ini jadi, kita lanjutlah ke menu berikutnya. Bagaimana caranya menggandakan garis? Nah, kalau kalian pernah lihat denah, baik itu denah bangunan, denah pabrik, denah apa saja, biasanya inisial garis dinding ini, bata ini, itu dibuat dua. Seperti garis itu sejajar, mengikuti bentuk kotaknya, atau uh, bentuk landscape daripada ruang-ruangnya.
itu selalu ada dua garisnya. Berapa ukurannya? Biasanya 15 cm. Kenapa? Karena tebal bata itu 13 atau 12 kalau sekarang kebanyakan, tebal plesteran 1,5, jadi total kurang lebih 15. Nah, 15 itu jangan repot-repot. Misalnya kita sudah buat kotak ini, kemudian kita buat lagi kotak kecil ini, nggak usah seperti itu. Di SketchUp sudah disediakan menu namanya offset. Nama menunya offset, itu logonya seperti yang di situ. Kalian bisa klik offset itu, kemudian sorot dia ke gambar dua dimensi yang tadi sampai muncul kotak berwarna merah itu. Nah, kalau sudah ketemu kotak berwarna merah yang kecil tadi, itu tinggal kalian tarik ke dalam boleh, keluar boleh. Kalau dia ke dalam, jadilah dia di dalamnya sini. Tapi kalau dia keluar, kotaknya bertambah besar sebesar yang kita mau. Pada saat menarik, kalian ketikkan dia besaran eh, jarak antara satu garis dengan garis lain yang menunjukkan inisial garis tembok tadi. Misalnya yang tadi saya bilang 15 cm. Kalian ketikkan saja 15 karena menu kita tadi dalam senti ya, ketikkan 15. Kalau mau 20 cm, ketik akan menjadi sesuai dengan dimensi yang kita mau. Apakah 15, apakah 20. Nah, seperti itu. Nah, ini cara sederhana untuk membuat denah. Coba bayangkan, hanya cuma beberapa kali klik saja kita sudah dapat satu denah ruang, ya kan? Apa ruang tamu, apa ruang kamar, apa ruang dapur, pokoknya satu denah ruang. Kan tidak lama itu, sebentar. Maka tidak mustahil kalau disuruh rancang sama pimpinan satu pabrik yang luasnya cuma 20 kali 50, besok pun sudah selesai tadi saya bilang, tidak mustahil. Kenapa? Karena cukup cepat cara kerjanya ya. Nah, itu menggandakan garis. Oke. Nah, sekarang yang tadi sempat saya singgung tentang push-pull, kalian bisa lihat ini. Sesudah kita gandakan garis tadi yang ini ya, garis seolah-olah garis tebal tembok ini, bagaimana menjadikan dia seperti ini? Mudah juga, gunakanlah menu push pull tadi. Nggak perlu kita gambar dari sini, kita gambar ke atas, yang ini kita tarik ke atas, semua kita tarik, kemudian kita di atas lagi. Nggak perlu. Cukup dua dimensi yang ada sekarang ini ya, dua dimensi ini, kalian klik push pull tadi, sorot dia kemari, ke bidang yang ini ya, jangan yang ini ya, nanti yang naik yang ini nih, bidang yang ini, karena inilah dindingnya ya. Dinding itu kalian sorot ke situ, tahan, kemudian angkat dia ke atas. Dia akan berubah menjadi satu ruang yang nyata dalam wujud tiga dimensi. Simple sekali, dan ini bisa kalian bolak-balik untuk melihat apa sih yang ada di dalam. Nah, jangan kalian berpikir nanti, misalnya, nih maaf ya, kita balik lagi ya. Cukup waktunya. Masih ada ya. Masih ya. Di sini ya, kalian bisa lihat ya, misalnya saya buatkan, ya ini sembarang saja. Kemudian saya buatkan offsetnya, ya kita taruh ya tadi ya, nampak ya yang tombol apa namanya kotak merah itu kita buatkan saja seperti ini. Kemudian saya push pull dindingnya, jadi dinding. Nah, ini kan nggak tahu kita apa isinya kan? Kalau kita melihat gambar ini, kita cuma tahu sisinya saja. Nggak tahu kita di dalamnya ada barang atau nggak ada barang. Kan nggak tahu. Bisa kalian tinggal bawa kemari, tekan tombol yang bulat kayak roda di mouse itu, kemudian geser mouse-nya pelan-pelan, pelan-pelan sampai nampak tuh isi di dalam. Kalau ada meja, ada kursi, dia akan kelihatan nih isi di dalam. Akan kelihatan. Tampak atasnya otomatis. Kalau kalian mau tahu tiga dimensi di dalam kalian, misalnya ada kursi atau tempat tidur, kalian tinggal klik aja masuk terus ke dalam gini, kemudian buka lagi dia sampai kalian bisa lihat isi di dalam itu tiga dimensinya bentuknya apa. Oh, rupanya itu kucing, bukan harimau. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi simple sekali. Jadi barang yang tertutup pun kita masih bisa tahu apa sih yang ada di dalamnya kayak kira-kira begitu.
Dengan apa? Ya dengan menu tadi. Jadi sangat mudah dan sangat simpel. Tinggal kalian berusaha melatih aja. Melatih dirinya terus untuk bisa familiar dengan menu-menu toolbar yang ada di sini. Nah, itu cara tadi kita membuat dinding ya. Dinding. Dari apa? Dari gambar dasar kita yang 2 dimensi tadi. Lanjut, berikutnya. Kan ada nih gambar kita nih. Saya nggak mau lah di situ posisinya. Saya mau pindahin. Mudah. Di SketchUp juga dia sediakan menu namanya Move. Nah, menu Move itu gambarnya bentuknya seperti itu. Kita tinggal klik saja menu Move itu. Kemudian uh, sebelum kita klik, tentulah kita blok dulu dia ya. Seperti di SketchUp, di AutoCAD juga. Bidang yang mau kita pindahkan itu kita blok. Cara bloknya tentu teman-teman sudah tahu karena udah belajar SketchUp. Klik di sembarang tempat, kemudian kurung dia, kemudian lepaskan, berubah warna menjadi biru, kira-kira gitu ya di SketchUp. Kalau saya di AutoCAD biru juga kalau nggak salah saya. Nah itu kemudian kalau dia sudah berubah, menu Move. Nah dari situ kalian tinggal geser nih kemana, berapa jarak yang kita mau pindahin dia. Pada saat kita menggeser, ketik jarak saya mau pindahin dia sekitar 100 cm atau 1 meter, ketik 100. Akan berpindah dia. Yang di sini nggak akan ada lagi nanti. Dia akan tinggal di sini dengan posisi dari semula. Dari titik ini ke titik ini adalah 100. Kalian bisa lihat nanti perpindahan itu dengan cara mencoba di rumah. Nah, uh, apa namanya, menu Move ini juga bisa kita pakai untuk menggandakan. Nanti ada caranya. Ya, nanti ada caranya. Kalau kita menggunakan menu toolbar Move saja tanpa ada tambahan uh, apa namanya short key tertentu, dia hanya berpindah tempat, ya kan? Dia hanya berpindah tempat. Benda yang pertama itu nggak ada lagi di tempat sebelumnya. Tapi kalau kemudian kita ingin menggandakan, menu Move ini bisa kita manfaatkan dengan objek pertama tetap masih di tempatnya, tetapi kita bertambah objek-objek yang serupa sampai beberapa buah tergantung kita maunya. Nah, caranya bagaimana? Cukup menekan kontrol atau shortkey kontrol di dalam keyboard kita. Kemudian benda yang sudah kita klik tadi atau yang sudah kita bungkus tadi, itu kita bawa aja kemana saja. Yang aslinya dia tetap di tempatnya, kemudian benda berikutnya dia akan berpindah kemana posisi dan titik yang kita mau letakkan. Contoh seperti yang ini, kelihatan ada benda dasarnya adalah yang pertama ini, yang pertama, kemudian kita bungkus dia, kita apa namanya, kita ya bungkus ya, apa namanya saya lupa. Kemudian kita ambil menu Move tadi, kemudian kita tekan shortkey control, kemudian kita bawa kemana kita mau. Yang ini dia tetap, yang baru akan muncul sendiri. Begitu juga kalau kita mau gandakan sampai puluhan, mudah dia. Nah, ada yang menarik. Ada yang menarik. Tadi kita sudah buat dinding kamar ya, yang sebelumnya ya. Seperti ini bentuknya. Kan tentu kita mau buat jendela nih atau pintu. Ya kan? Kan nggak mungkin, karena tadi kita pakai menu cara mudah, push atau pull, kan semuanya terblok nih dindingnya. Tapi bagaimana pintu itu bisa ada atau jendela ada? Caranya juga mudah. Kita tentukan dulu tempat di mana jendela. Misalnya ya di sini lah ya, jendela kotak gitu kan. Nah, atau kita ingin buat bentuknya bulat, jendelanya seperti yang contoh saya buat. Kalian tinggal buat saja menu circle atau lingkaran, ya kan? Bawa dia kemari ke dinding yang akan kita lubangi. Kemudian cukup gunakan menu apa namanya push pull tadi. Ya, di sini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya, tapi menunya menu push pull ya. Logonya nggak ada, tapi menunya tetap menu push pull. Nah, kalian bawa kemari ke lingkaran yang sudah kalian tempatkan tadi. Kemudian buang sejauh-jauhnya atau tolak sejauh-jauhnya sampai ketemu kursor kita ketemu di sini nih di titik merah. Kalau itu sudah ketemu pasti dindingnya sudah berlubang. Sebagai contoh inilah dia. Atau yang sana ya, bisa kalian lihat. Dindingnya sudah berlubang. Nah, kira-kira membuat jendela, membuat pintu seperti ini kan tentu tidak rumit nih. Tidak perlu kita garis, kemudian kita delete garis yang ini, delete garis yang ini lagi, tidak perlu.
Caranya cukup tadi memanfaatkan menu push pull, ya kan? Tapi dengan catatan kursor yang kita taruh di sini untuk kita pull tadi, dia harus ketemu titik merah. Kalau enggak, dia nggak akan berlubang dia. Depannya lubang, nanti belakangnya nggak berlubang, nggak tembus seperti yang di sana. Itu tembus tuh. Kalau kita mau lihat isi di dalam melalui lubang itu, kita ngintip gini, itu kelihatan isi di dalamnya melalui lubang tadi. Caranya simpel. Nah, sampai ketemu titik kotak yang merah. Nah, itu cara buat kusen, jendela, pintu, dan seterusnya, atau lubang angin, atau apapun yang kita mau. Dari dinding yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nggak perlu kita garis baru lagi ya. Simpel sekali. Kemudian, ada yang menarik. Tadi kan saya bicara tentang jalan tol yang menjadi yang ditampilkan oleh pengembang itu Utama Karya dalam bentuk animasi. Dia sengaja menampilkan itu, setiap developer selalu menampilkan iklan untuk menarik siapa ya investor-investor menanamkan sahamnya di situ. Nah, dia mendesain satu animasi tentang bagaimana bagusnya jalan tol di wilayah-wilayah yang dia kerjakan. Dia gunakanlah animasi yang ada di SketchUp. Nah, animasi paling sederhana adalah membuat satu bentuk yang bisa bergerak. Dia bisa bergerak nih, gambar tiga dimensi kita itu bisa bergerak. Nah, di sini saya ambil contoh pintu ya. Nama aplikasinya itu memang sudah ada di dalam SketchUp, namanya Dynamic Component. Dia bawaan SketchUp, tapi dia nggak akan muncul dia kalau nggak kita munculkan. Nah, cara munculkannya tuh, ya kan? Kelihatan di situ bahwa uh, ada toolbars window di atas tadi. Kita pilihlah apa namanya extension manager untuk pilih di bawahnya extension manager untuk memunculkan dinamik komponen ini. Akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah, kalian bisa lihat dinamik komponen di sini kalau dia belum pernah kita aktifkan, di sini akan tertulis disable. Nah, tapi ada pilihan lain yang kalian mau, nanti kalian akan belajar juga pelan-pelan yang lain. Tapi yang saya mau tunjukkan dinamik komponen ini jadikan dia enable. Klik saja dia, jadi dia enable. Kemudian keluar, cukup tekan kali saja keluar, itu kita sudah bisa bekerja dan sudah bisa membuat gambar kita itu bergerak. Nah, berikutnya, sesudah itu kalian lakukan, saya kasih contoh ini ya, pintu kayunya. Nah, sesudah itu kalian lakukan, kalian lihat ini contohnya. Untuk menampilkan toolbars dinamik komponen tadi, kalian cukup klik ini di bidang toolbars. Ya, di sini kan tadi sudah kita aktifkan, tapi dia belum muncul nih, belum muncul toolbarsnya di bidang gambar kita. Caranya bagaimana? Cukup klik kanan mouse di bidang toolbar tadi juga. Kalian pilih nanti dinamik komponen, kalian checklist lah dia di situ. Akan muncul 3 model, ada interact dinamik, komponen action dan komponen atribut. Ya, itu akan muncul seperti itu. Mungkin saya kasih nampak biar mudah. Nah, ini dia menu toolbar daripada dinamik komponen. Tadinya dia nggak ada nih. Jadi kita bawa aja kursor kita ke bidang ini, ke bidang apa toolbar ini yang kosong. Kita klik kanan di situ. Kita pilih nih dinamik komponen. Nah, ini dia. Ini kalau saya matikan dia hilang. Nah, kan nggak ada lagi. Nah, cara munculkan tadi sebelum aktif kita aktifkan, tapi dia nggak muncul. Munculkan dia di toolbar, kliklah dinamik komponennya. Akan keluar dia nih, ada 3 ya. Akan kalian bisa lihat ini ada 3, ada gambar tangan satu, di sini ada komponen option, dan di sini ada komponen atribut, ya kan? Nah, ini yang maksud dari apa namanya penjelasan saya tentang contoh di komponen. Nah, di sini kita buat gambar contohnya, saya buat gambar pintu ya, contoh pintu rumah. Sesudah kita gambar, itu kita beri judul dia, kemudian kita create judulnya. Kemudian kita blok dia, kemudian kita grup dia. Apa yang kita grup? Kusennya kita grup, pintunya kita grup supaya kalau kita masing-masing kita grup, dia tidak mengikuti satu sama lain. SketchUp ini kalau kita tidak grup masing-masing bidang gambar kita, nanti kalau kita mau pindahin satu sama lain, dia terbawa itu. Yang lain pun garis yang lain ikut terbawa. Tapi kalau kita grup, garis yang lain itu ketinggal dia. Nggak mempengaruhi gambar yang kita mau kita arti.
Nah, Mas, jangan lupa karena kita ingin membuka dia pintunya buka tutup dalam bidang rotasi yang sama. Nah, rotasi ini adalah kita rotasikan dia 0. Kalau kita mau buka sudutnya 45, kita akan buat nanti di dalam formulanya 45. Ya sudutnya pintunya nempel ke dinding seperti pintu besi itu, nanti kita akan ketikkan 90 di formulanya. Nah, contohnya bagaimana? Ini dia formulanya. Ya, kapan kita mau ketik itu nanti akan muncul sendiri caranya. Ya, yang jelas ini rumusnya ya. Ini rumusnya kalian jangan lupa. Caranya sangat simpel. Ini yang tadi saya bilang SketchUp ini sangat mudah. Sangat mudah dia. Nah, ini caranya gini. Nah, di sini di komponen atribut tadi kan kita sudah buat toolbarnya ini ya, sudah keluarkan toolbarnya. Di sini ada komponen atribut. Terus sudah juga tertulis, saya kasih judul pintu dinamik ya. Nah, apa namanya sudah keluar dua atribut di bawah yaitu daun pintu dan kusen. Tapi kusen kita nggak ganggu. Yang kita mau gerakkan adalah pintunya. Nah, di daun pintu ini ada rumus yang harus kita masukkan. Nah, disinilah di behavior ini kita masukkan rumus animate itu. Dengan rot maksudnya rotasi ya. Jadi dia berputar di sumbunya yang tidak bergerak, berarti 0. Yang berputar mana? Ujungnya saja. Ujung satu lagi dia berada di rotasi 0. Nah, rumus ini kita masukkan, kemudian ya, kita pilih lagi di menu toolbar untuk dinamik komponen yang gambar tangan. Gambar tangan ini, kita bawa ke sini nih. Lihat, bisa dilihat ya, pintunya terbuka ya. Ini atau yang birunya saya hilangin dulu. Nah ini, tadi kan pintunya ketutup nih. Dan nggak perlu kita gambar dua macam pintu. Jadi ketika kita mau presentasikan satu rumah ke calon pembeli atau satu gudang ke calon investor, dia mau lihat isi gudang bagaimana. Mudah. Sebentar Pak ya, saya buka dulu. Klik dia ini, klik menu yang itu, tutup. Tadinya dia ketutup ya. Tadinya ketutup ini. Terus kalian buka. Sebentar Pak, bisa kita lihat Pak. Bagaimana caranya? Yuk kita masuk Pak. Udah saya buka pintunya Pak. Nah, kalian geserlah dia. Masuklah terus kalian ke dalam. Kasih lihatlah isi pabrik itu. Kalau saya sudah mendesain pabrik, saya mau tentulah ada alat-alat berat yang akan saya pakai. Misalnya contoh saya kasihnya forklift ini kan, terus palet untuk ngangkat-ngangkat benda gitu kan, supaya bisa diangkat oleh forkliftnya. Saya nggak bisa Pak gambar, karena saya nggak tahu ukuran roda, forklift, atapnya berapa tinggi. Nggak usah digambar. SketchUp sudah sediakan menu itu, dan dia sudah ada. Kalian tinggal ambil saja. Caranya bagaimana? Buka Google-nya, masuk, ketikkan saja di Google itu 3D Warehouse. Ya, nanti akan keluar itu websitenya SketchUp yang menampilkan 3 dimensinya dengan bentuk-bentuk gambar yang kalian bisa pakai. Ini bukan 2 dimensi loh, ini semua gambar 3 dimensi. Kalau pertanyaan, oke ya, adik-adik ya, terima kasih banyak sudah mau hadir di kuliah singkat saya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Rita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Khairul Syamega yang sudah memberikan materi kepada kita pada hari ini pengenalan tentang penggunaan SketchUp. Dan Bapak sebagai praktisi ya, hari ini kita undang karena pengalaman beliau di bidang menggambar ya, dan juga sejak tahun 2015 Bapak sudah membantu Ibu ya dalam mendesain, memodifikasi alat pengering terowongan Hohenheim Aceh. Jadi beliau sangat besar kontribusinya dalam penelitian yang Ibu laksanakan ya. Dan hari ini dengan pengalaman yang beliau miliki, beliau membagi pengalaman lagi kepada para mahasiswa sekalian, dan mudah-mudahan memang kita berharap para mahasiswa sekalian mendapatkan motivasi dalam belajar ya, sehingga menjadi generasi yang lebih sukses lagi di masa depan. Oke, untuk hari ini kita pada di sini dulu perkuliahannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.